Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dua revolusi besar dunia, yaitu revolusi Cina dan revolusi Rusia. Kenapa saya gabung? Karena di sini pengaruhnya kedua revolusi ini sama, yaitu mempengaruhi masuknya ideologi komunis ke Indonesia. Makanya saya gabungkan antara revolusi Cina dengan revolusi Rusia. Sebelum terjadi revolusi, kedua negara antara Cina dan Rusia itu memiliki sistem pemerintahan yang sama, yaitu kerajaan. Jadi kalau di Cina itu namanya dinasti kerajaan. Sedangkan di Rusia itu ada yang namanya pemerintahan tsar, itu juga kerajaan juga. Kemudian sekarang Cina berubah menjadi Republik Rakyat Cina atau RRC. Rusia juga sama, sekarang berbentuk menjadi negara juga. Sedangkan faktor-faktor penyebab revolusi ada beberapa yang berbeda. Kita bahas dulu yang revolusi Cina. Revolusi Cina pertama disebabkan karena kekalahan Cina pada Perang Candu. Nah, dalam Perang Candu ini ada peran Inggris. Inggris itu ketika ini dia menyelundupkan candu atau narkoba itu ke Cina. Kemudian Cina menjadi ketagihan, dan kemudian akhirnya pemerintah kerajaan Cina itu kayak menghentikan penyelundupan candu ini, dan akhirnya terjadilah perang candu antara yang pertama itu antara Inggris dengan Cina. Kemudian perang candu 2 itu antara Inggris, Amerika, Perancis melawan Cina. Nah, kedua perang ini Cina yang mengalami kekalahan. Faktor yang kedua adalah modernisasi Cina. Nah, jadi untuk kerajaan itu kan identik dengan hal-hal yang tradisional. Kemudian pada tahun 1861 Cina itu kayak memulai untuk mempelajari teknologi Eropa. Nah, ini yang dimaksud dengan modernisasi. Jadi banyak teknologi dari Eropa yang mulai masuk ke Cina. Nah, ini yang mempengaruhi revolusi Cina. Faktor yang ketiga, adanya pemberontakan dalam negeri. Nah, jadi di dalam negeri Cina itu sendiri itu banyak terjadi pemberontakan karena bisa terjadi gara-gara ketidakpuasan terhadap pemerintah kerajaan Cina. Untuk pemberontakannya sendiri kalian bisa baca di LKS. Kemudian yang keempat, adanya invasi oleh Jepang atau masuknya Jepang itu ke Cina. Nah, antara Jepang dan Cina itu pernah mengalami perang pada tahun 1894 sampai 1895. Nah, di antara perang itu yang kalah adalah Cina. Jepang ini itu dia mempengaruhi terjadinya revolusi di Cina. Kemudian sebab yang terakhir itu adalah berkembangnya paham-paham baru. Nah, ini mulai masuk paham selain paham kerajaan itu masuk ke Cina. Contohnya nasionalisme. Kemudian liberalisme karena pengaruh Eropa dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu yang menyebabkan terjadinya revolusi Cina.
Selanjutnya kita akan membahas yang faktor-faktor penyebab dari revolusi Rusia. Tapi sebelum membahas faktor-faktornya, saya jelaskan dulu kalau di Rusia itu ada dua kaum terpelajar yang mempelopori revolusi Rusia. Pertama adalah dari golongan Slavofil. Nah, ini golongan yang dia itu alirannya adalah autokrasi, ortodoks, nasionalisme, dan pan-Slavisme. Jadi intinya itu dia nasionalis. Terus yang kedua itu ada westernizer. Nah, ini dia lebih ke demokrasi. Nah, ini nanti yang menyebabkan munculnya sosialisme dan komunisme di Rusia. Yang westernizer ini. Sedangkan faktor-faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara. Awalnya, pemerintah itu mengizinkan adanya Duma. Duma itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat seperti DPR, tetapi kemudian keberadaan dari Duma ini semakin tidak jelas kedudukannya. Terus kemudian terjadilah yang namanya nepotisme. Jadi kayak Tsar itu dia rajanya itu memilih orang-orang dalam pemerintahan itu secara subjektif berdasarkan kesukaan dari Tsar. Nah, itu yang dimaksud dengan kurang menghargai hak politik warga negara. Kemudian munculnya golongan kelompok yang menentang Tsar. Karena Tsar itu dia kan kurang menghargai hak politik, terus kemudian muncullah beberapa golongan yang dia itu kayak pengen memberontak dari Tsar itu, sampai nanti terjadi peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday. Nah, itu antara demonstran yang melawan Tsar itu dengan tentaranya Tsar. Nah, ini ada dua kelompok, yaitu ada liberal atau kadet, konstitusional demokrat. Nah, ini ingin Rusia punya undang-undang dasar. Kemudian sama sosialis, dia ingin masyarakat Rusia itu secara sosialis berdasarkan kelompok yang saya jelaskan sebelumnya. Terus kemudian yang ketiga itu kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang tahun 1905. Nah, akibatnya ketika Rusia itu kalah perang, ekonominya buruk. Nah, karena buruk, nah ini yang nantinya mempengaruhi terhadap revolusi Rusia. Jadi kayak rakyatnya tuh memberontak, kenapa kok pemerintahnya tidak bisa membuat rakyatnya tuh lebih sejahtera. Itu adalah perbedaan antara faktor penyebab revolusi Cina dengan penyebab revolusi Rusia. Selanjutnya adalah jalannya revolusi Cina maupun revolusi Rusia. Yang pertama kita bahas revolusi Cina dulu. Jadi revolusi Cina ada beberapa tahapan. Yang pertama antara masyarakat melawan kerajaan atau dinasti. Nah, ini sempat terjadi pemberontakan atau perlawanan di Wuncung tanggal 11 Oktober tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini adalah seorang nasionalis. Kemudian gara-gara ini peristiwa ini Cina dibagi menjadi Cina Selatan dan Cina Utara. Nah, Cina Selatan itu dia dikuasai oleh Sun Yat-sen, sedangkan
utara itu dikuasai oleh bangsa Manchu yang dari dinasti itu tadi. Terus Sun Yat-sen ini sempat digantikan oleh Jenderal Yuan Shikai. Tapi ternyata jenderal ini dia memerintah secara diktator atau sewenang-wenang. Akhirnya digantikan lagi oleh Sun Yat-sen. Kemudian Sun Yat-sen itu digantikan oleh Chiang Kai-shek. Tujuannya untuk mempersatukan antara Cina Utara dan Cina Selatan. Nah, terus si Chiang Kai-shek ini dia membantai kaum komunis karena takut kaum komunis itu akan melawan pemerintahan. Setelah itu, dari golongan komunis sendiri yang dipimpin oleh Mao Zedong, dia itu melakukan perlawanan terhadap Chiang Kai-shek ini. Terus kemudian akhirnya Mao Zedong itu berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan mendirikan RRC atau Republik Rakyat Cina. Sedangkan Chiang Kai-shek ini dia kan kalah dan akhirnya bersama golongannya itu pindah ke daerah Taiwan yang sekarang menjadi Taiwan. Itu adalah jalannya revolusi Cina. Selanjutnya kita akan membahas gimana jalannya dari revolusi Rusia. Yang pertama itu masa ketika masyarakatnya itu melawan pemerintahan dari Tsar Nicholas II atau kerajaan tadi. Nah, kemudian masyarakatnya itu membentuk yang namanya Partai Sosial Demokrat. Kemudian tahap selanjutnya adalah revolusi Februari 1917. Nah, di revolusi Februari ini si Tsar rajanya itu menindak tegas aksi pemogokan buruh. Kemudian masyarakatnya itu bersatu melawan pemerintahan dari Tsar II tadi. Akhirnya dibentuklah pemerintahan di bawah pimpinan dari Alexander Kerensky. Dimana dia itu adalah seorang rakyat biasa, bukan golongan dari Tsar. Terus revolusi tahap selanjutnya adalah revolusi Oktober tahun 1917. Nah, ini bukan pemerintahan Tsar lagi yang dilawan, tapi pemerintahan dari Alexander Kerensky. Jadi ini sempat terjadi demonstrasi buruh yang protes terhadap pemerintahan Alexander Kerensky itu, dipimpin oleh Lenin dari Partai Sosial Demokrat aliran Bolshevik. Nah, kemudian terjadilah revolusi Oktober atau revolusi Bolshevik. Akhirnya mereka berhasil menumbangkan pemerintahan Alexander Kerensky. Nah, berubah menjadi pemerintahan dari Lenin. Itu untuk revolusi Rusia. Sedangkan untuk dampak revolusi Cina dan revolusi Rusia itu hampir sama, yaitu berkembangnya paham komunis ke seluruh dunia. Paham komunis di revolusi Cina itu gara-garanya tadi Mao Zedong itu berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan kemudian membentuk negara komunis di
Cina, yaitu RRC atau Republik Rakyat Cina. Sedangkan di Rusia tadi Lenin berhasil mengalahkan Alexander dan akhirnya membentuk negara Rusia yang dia itu berideologi komunis. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.